Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Dr. Yanto SH MH yang sangat saya hormati. Kami mencoba membaca seluruh dokumen yang ada, mendengarkan presentasi yang disampaikan, dan juga melakukan searching untuk rekam jejak ke belakang dan melihat bagaimana pandangan Pak Yanto terhadap apa yang dituliskan. Dan sangat menarik karena kita bicara tentang KUHP baru kita. Kita menyebut KUHP merah putih, menggantikan KUHP kita yang memang sudah sangat berumur. Dan menjadi tepat sekali Komisi 3 hari ini untuk mempersiapkan Hakim Agung yang akan mengganti KUHP baru itu. Sehingga ini adalah saat yang tepat untuk kita punya Hakim Agung yang perspektif KUHP merah putihnya kita dengarkan hari ini. Salah satunya adalah soal ujaran kebencian yang menjadi concern sangat besar ketika kita membahas substansi KUHP kita itu. Bahkan kalau kita perlebar ujaran kebencian di sektor elektronik, KUHP kita ini lewat pasal 622 ayat 1 huruf R mencabut pasal-pasal yang bertentangan dengan suasana demokratis kita menyampaikan pendapat, mencabut banyak pasal dalam Undang-Undang ITE kita. Meski belum dikupas di sini, tapi itu sampai ke sana. Nah, yang kedua, akan berlaku KUHP ini 2 Januari 2026 yang akan datang. Dari perspektif itu, saya melihat pimpinan, para anggota Dewan yang saya hormati, waktunya kita memang mengejar para Hakim Agung memahami, menyelami KUHP yang akan berlaku di beberapa waktu ke depan ini. Nah, saya berharap jikalau Pak Yanto menang atau terpilih, meneruskan pandangan dan rekomendasi atau fakta integritas yang Bapak jalankan ketika wawancara di KY di pertanyaan nomor 81 itu. Kami bacanya. Sekarang pertanyaan saya begini, Pak Yanto, mudah-mudahan bisa dijawab juga. Meskipun KUHP ini baru akan berlaku 2026, tapi secara substantif telah kita sepakati bahkan diundangkan bersama sejak 2021 yang lalu. Sehingga suasana semangat kebatinannya sudah harus berlangsung. Pertanyaan saya, jikalau Bapak jadi Hakim Agung dan kemudian memegang perkara satu yang sekarang ini masih berlaku undang-undang atau ketentuan yang lama dan baru akan efektif nanti Januari, bagaimana pandangan Pak Yanto terhadap itu? Karena prosesnya sudah berlangsung, sehingga sering sekali aparat penegak hukum, penyidik dan seterusnya sampai ke jaksa masih menggunakan norma-norma yang sepakat masih ada dalam undang-undang yang ada ini, padahal substansinya sudah kita yakini, kita sepakati akan segera berakhir. Apalagi jikalau hukuman yang dijatuhkan itu melampaui batas waktu nanti 2 Januari 2026. Ini perspektif pandangan Pak Yanto saya ingin tanyakan tentang itu karena memang ujaran kebencian ini menjadi sangat penting dalam konteks kita membangun demokrasi kita. Yang kedua, beberapa waktu lalu salah seorang Hakim Agung itu menulis sebuah buku yang diambil dari disertasinya mengenai ujaran kebencian juga, tapi kaitannya dengan para pejuang-pejuang lingkungan hidup yang kita sebut dengan anti-SLAPP itu. Ya, yang sering sekali dibenturkan antara hak untuk meminta lingkungan hidup yang baik sehingga mengkritisi dia kepada pelaku usaha, tapi kemudian pelaku usaha melaporkan dia, ini ujaran kebencian begitu. Kan di situ dibenturkan di situ. Dan spiritnya tentang Undang-Undang Dasar dan pasal 28 dan juga ujaran kebencian ini menjadi
penting di situ untuk meluruskan. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Bapak setuju dengan anti-SLAPP itu? Dan jikalau Bapak nanti menerima kasus seperti ini, seperti apa Bapak menempatkan, apakah sama tetap dalam perkara yang atau makalah yang Bapak sajikan ini, wawancara yang Bapak sajikan ini? Jikalau iya, kenapa? Jikalau tidak, mengapa? Tapi saya percaya Pak Yanto akan mewarnai Hakim Agung kita yang pro pada semangat kita membangun kritik yang benar, yang tepat, yang mempunyai kearifan lokal yang tinggi. Itu saja pimpinan, kita ingin mendengarkan pandangannya dari apa yang saya tanyakan tadi. Mudah-mudahan Saudara Yanto sukses untuk menuntaskan uji kelayakan ini. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Hinca.